Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Marilah kita masuk persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi buku ND 45 ayat 1, Hosiana Anakni. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi buku ND 43 ayat 2, Padiri Rohamuna. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi buku ND 418 ayat 1 dan 2, Sasude Hadosaumo.
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku Ende 428 ayat 2, Hona loja, hona sorat. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 62 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku Ende 594 ayat 1, Sairo Maho Immanuel. Mano
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi buku ND nomor 40 ayat 1, Las Pema Rohamuna, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini dalam minggu yang keempat Advent tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan ayat 79. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya,
untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebagai orang Kristen kita terpanggil untuk selalu mensyukuri perjalanan hidup kita masing-masing, khususnya dalam mengakhiri tahun 2025 ini. Walaupun rasa pilu dan ratap tangis yang masih melekat dalam diri kita, khususnya bagi saudara kita yang sedang menghadapi berbagai penderitaan dan persoalan hidup akibat bencana alam yang telah menimpa hidup mereka, bahkan kehilangan harta benda, dan yang paling tragisnya adalah bencana yang telah merenggut nyawa beberapa dari keluarga mereka akibat banjir bandang, tanah longsor, seperti yang terjadi pada akhir bulan November yang lalu. Kita telah menyaksikan bersama melalui pemberitaan berbagai televisi, begitu juga dalam pemberitaan berbagai media lainnya, bagaimana mereka di dalam kepiluan yang mendalam akibat bencana tersebut yang telah menelan banyak korban meninggal dunia. Begitu juga dengan tempat kediaman mereka yang sudah luluh lantah. Banyak dari mereka tidak lagi memiliki rumah tempat tinggal. Bahkan beberapa desa atau kampung mereka juga telah terserat jauh, terbawa banjir, seperti yang terjadi di beberapa tempat di Tapanuli Tengah, kota Sibolga, begitu juga di Tapanuli Utara, Humbang, bahkan di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Tak luput juga dengan saudara-saudara kita yang juga mengalami kebanjiran di kota Medan. Sampai sekarang mereka masih banyak mengalami depresi dan berbagai penyakit akibat bencana tersebut. Dalam menghadapi semua bencana ini, tentunya menjadi sebuah pelajaran bersama bagi kita akan arti pentingnya ekologi dan pentingnya pemeliharaan bersama akan ekosistem atau tatanan yang teratur, yang sesungguhnya menjadi tugas panggilan kita, khususnya orang-orang percaya dalam menjalankan amanat Tuhan Sang Pencipta dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup. Kita terpanggil untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam, sehingga kita dapat bersahabat dengan alam sekitar. Sebagai orang percaya kita juga terpanggil untuk tidak bertindak dalam ketamakan, kerakusan, serta perlakuan semena-mena untuk seluruh ciptaan, termasuk sesama kita. Kita manusia yang disebut gambar dan rupa Allah atau imago Dei, sama-sama terpanggil untuk saling mensyukuri dan memelihara kelestarian baik untuk sesama, begitu juga dengan ciptaan Allah lainnya, termasuk hutan dan lautan. Hal inilah yang paling utama dalam memaknai panggilan kita sebagai manusia, apalagi bagi orang percaya. Paulus berkata dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hal ini jugalah yang menjadi permenungan bagi kita pada hari ini, bila mana nats hari ini mengajarkan kita akan arti puji-pujian dan rasa syukur kita kepada Allah. Sebagaimana Zakaria mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lukas 2 ayat 68. Saudara yang kekasih, nyanyian pujian Zakaria dalam nats ini menjadi sebuah kredo atau pengakuan iman yang hidup dari masa ke masa di dalam mengenal dan mengimani keberadaan Allah.
Kuasa Allah membuahkan pengakuan iman untuk disyukuri dan dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang dinampakkan Zakaria dalam nyanyian pujiannya kepada Allah setelah kelahiran anaknya Yohanes, di mana sebelumnya Zakaria bisu karena tidak percaya kepada firman Allah melalui malaikat Gabriel. Itu bisa kita lihat dalam ayat 19 sampai 20. Beberapa hari kemudian, setelah anaknya lahir, barulah dia bisa kembali berkata-kata. Zakaria segera memuji Tuhan dengan kalimat-kalimat yang indah melalui dorongan Roh Kudus. Saudaraku, dalam ayat 68 sampai 69 tadi katakan Zakaria memuji Allah karena Allah rela melawat umatnya. Lawatan Allah adalah sebuah penggenapan janji Allah kepada Zakaria tentang kelahiran seorang anak bagi keluarganya. Bahkan dalam Lukas 1 ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamanya Yohanes. Penggenapan janji Allah pada Zakaria adalah satu berkat yang terukur, tak terukur nilainya. Sebab istrinya Elisabet yang dulunya disebut mandul, namun semuanya berubah oleh karena kasih setia Tuhan, sehingga melahirkan seorang anak laki-laki, dan Allah memberikan namanya Yohanes. Saudaraku yang kekasih, kelahiran Yohanes menjadi jawaban pasti dari Allah atas doa-doa yang selama ini mereka panjatkan kepada Allah. Dan Allah juga melihat bahwa Zakaria dan Elisabet adalah orang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Hal ini mengajarkan sesuatu yang berharga bagi kita orang percaya akan arti pentingnya penyerahan diri kepada Allah serta hidup dalam kepenuhan doa. Sebab hanya doalah satu-satunya komunikasi utama kita untuk bersyukur dan bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Sekaligus menjadi syarat utama bagi kita untuk memohon pengampunan dosa-dosa. Juga sekaligus menjadi harapan bagi kita untuk mendapatkan atau menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 justru dikatakan tetaplah berdoa. Bahkan dalam Yakobus 5 ayat 16 juga dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itulah saudaraku, kebenaran kita manusia hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang selalu mengikuti jejak kehidupan kita manusia dalam melakukan kebenaran dan kehendak Allah. Iman seperti inilah yang dimiliki oleh Zakaria. Dia memiliki iman yang begitu selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga hatinya sepenuhnya menjadi milik Tuhan, bukan milik anaknya. Ucapan syukurnya tidak berfokus kepada kelahiran anaknya sendiri, tetapi justru kepada anak Allah. Maka pujiannya adalah karena Allah yang rela melawat umatnya dengan mengutus Yesus Kristus. Saudaraku, apakah yang lebih penting dari Tuhan dan rencana keselamatan yang Tuhan rancangkan bagi kita manusia? Sesungguhnya tidak ada. Apakah diri kita sendiri yang lebih penting dari ciptaan yang lain? Ya pastilah tidak. Sebab bagi Allah semua ciptaan adalah penting. Manusia memang diciptakan Allah dengan cara yang berbeda dengan ciptaan lain, tapi itu hanya dari bagian rancangan Allah untuk kelangsungan semua ciptaan. Oleh karena itu sesungguhnya kelestarian semua ciptaan justru diamanatkan kepada manusia. Dan disinilah letak kebenaran dan cinta kasih Allah kepada dunia. Sehingga mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Dan inilah yang dinyatakan oleh penginjil Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dalam hal inilah kita diajarkan bahwa dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega, rencana Allah tetap untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, siapakah yang lebih penting bagi Allah? Manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri kah? Atau manusia yang hanya memikirkan keluarganya sendiri? Apakah hanya keluarga kita yang lebih penting? Ya tentu tidak. Sebab siapa yang hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri atau hanya memikirkan kebahagiaan keluarganya, ya sesungguhnya juga mereka adalah orang-orang yang disebut keluarga yang egois. Inilah justru yang dinampakkan oleh Zakaria. Dia tidak menganggap anaknya lebih penting dari Tuhan. Zakaria merindukan Tuhan dan rencana keselamatan yang Tuhan nyatakan sebagai sesuatu pemberian yang lebih besar, lebih penting, bahkan lebih agung dibandingkan dengan anaknya sendiri. Hal ini bukan berarti bahwa dia mengabaikan anaknya Yohanes. Sebab dalam ayat 76 justru dikatakan bahwa Zakaria menunjukkan kebahagiaan, kasih dan kebanggaannya terhadap anaknya Yohanes itu. Dan ini sebagai pertanda bahwa Zakaria juga merindukan kebahagiaan bersama dalam keluarganya sendiri. Dia sangat mengasihi mereka, tetapi kasihnya kepada Tuhan lebih besar daripada kasihnya kepada keluarganya sendiri. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat 70 sampai 71 tadi justru dikatakan bahwa Allah melawat umatnya karena belas kasihannya atas penderitaan Israel. Kata Israel di sini merujuk kepada garis keturunan keluarga. Keluarga yang bersatu dan menyatu dalam panggilan Allah. Mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka lah yang dulunya disebut bangsa atau umat pilihan Tuhan. Oleh karena itulah saudaraku, Tuhan melawat umatnya dan memperhatikan mereka karena kasihnya yang besar. Allah juga tidak menghendaki umat pilihannya ditindas oleh orang-orang atau bangsa-bangsa lain. Bahkan di antara sesama mereka yang telah dipanggil dan dipilih Allah sendiri pun tidak bisa saling menindas. Allah sangat membenci penindasan. Siapa yang menindas orang lain akan dihakimi oleh Allah. Begitulah halnya Tuhan membebaskan Israel dari musuh-musuhnya yang selalu menindas dan mendesak Israel. Bahkan lebih jauh lagi, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan orang-orang percaya saja, tetapi untuk memastikan bahwa penindasan harus segera hapus dan digantikan dengan keadilan yang benar-benar dijalankan di bumi ini. Dan bila semua itu tidak dapat dilaksanakan oleh manusia karena dosa dan kejahatan, maka pada akhirnya nanti Yesus Kristus akan menjadi hakim yang terakhir. Dialah yang akan mengakhiri seluruh penghakiman dunia ini. Dalam pemahaman inilah keterpanggilan khusus di dalam memaknai arti Natal. Saudaraku, minggu ini kita telah memasuki Advent yang keempat. Dengan gema Natal menjadi sebuah atribut penting. Bahkan tidak hanya dalam persekutuan di gereja-gereja, tetapi juga dalam persekutuan lainnya. Baik itu dalam instansi pemerintahan atau perkantoran, komunitas atau marga-marga klan, namun kita perlu kaji lebih mendalam. Benarkah makna Natal akhir-akhir ini sebagai wujud cinta kasih Allah yang dapat kita praktekkan dalam keseharian kita? Jangan-jangan makna Natal telah berubah dengan bentuk euforia sementara. Dan nilai Natal berubah kepada pernik-pernik yang justru membungkus kebenaran dan keadilan Tuhan. Bukan hanya pemberitaan Kristus yang lahir dengan lembut dan penuh belas kasihan, tetapi juga menjadi saat kita untuk mengingat bahwa Kristus yang datang adalah hakim yang akan mengadili semua tindakan jahat. Kuasanya yang besar dan otoritasnya yang melampaui segala kuasa tersembunyi di dalam keadaannya sebagai bayi yang baru dilahirkan. Demikian juga masa hidup Kristus di bumi sebagai juru selamat yang menunjukkan belas kasihan dan pengampunan yang sangat besar. Tetapi saudaraku, pelayanan Kristus di bumi sebagai juru selamat juga berarti periode penambahan murka bagi mereka yang tidak juga mau bertobat. Ketika belas kasihan dan kemurahan Allah dipermainkan dan dihina, maka hukuman yang sangat berat akan menimpa siapapun yang tidak juga bertobat,
meskipun telah mendengar nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat 72 sampai 73 juga dikatakan tadi bahwa belas kasihan dan kemurahan yang diberikan Yesus Kristus adalah menggenapi janji Allah kepada Abraham. Allah menjanjikan berkat bagi seluruh dunia ini melalui keturunan Abraham. Tuhan menjadikan Abraham seorang yang sangat penting dengan janji yang sangat berharga. Tuhan menjanjikan bangsa-bangsa di bumi ini akan diberkati sebagai umatnya. Ini hanya bisa terjadi melalui keturunan Abraham, yaitu Kristus sendiri. Ketika Kristus datang, dia menjadi sumber berkat bagi seluruh bumi, berkat pengampunan dan damai dengan Allah. Semua terbayar oleh Kristus di kayu salib demi keselamatan kita orang berdosa. Kedatangan Kristus merupakan bagian dari rencana Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, rancangan Allah dinyatakan di dalam sejarah kehidupan manusia yang digenapi di dalam kedatangan Yesus Kristus, yang diawali dengan pemberitaan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan penekanan utama dalam mengkhotbahkan seruan pertobatan dan pengampunan sejati agar mereka atau Israel dapat menyambut Kristus sekaligus membawa pemulihan iman bagi umat pilihan Tuhan. Hanya Kristuslah satu-satunya yang dapat memberikan pemulihan dan keselamatan bagi umatnya, dan juga menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Artinya Yohanes dalam seluruh kebenarannya diperuntukkan Allah untuk menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Keseluruhan hidupnya fokus hanya untuk Yesus Kristus. Begitu juga halnya Zakaria, sang ayah Yohanes, juga memiliki kerinduan, dan hal yang sama, dia pun memberi fokus hidupnya kepada Kristus. Segala nubuat tentang Kristus dan juga segala hal yang akan terjadi ketika Kristus datang, itulah yang terus menjadi beban pergumulan dan pengharapan Zakaria. Dia mengerti bahwa kedatangan Kristus tidak hanya sebatas memberikan keselamatan saja, tetapi juga menggembalakan umat Tuhan untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menggembalakan umatnya yang telah dipersiapkan oleh Yohanes bagi dia. Itulah sebabnya Zakaria di dalam puji-pujiannya menyatakan bahwa Yesus Kristus datang untuk menjadi Raja sejati, memberikan keselamatan, menggenapi janji, dan menjadi teladan bagi umat Tuhan. Dia akan membawa umatnya ini ke padang rumput, menikmati air, dan dibimbing untuk menjadi kawanan yang hidup di dalam kedamaian. Oleh karena itu, saudaraku, mari segera bergegas untuk menyongsong kehadiran Yesus Kristus yang telah datang melawat kita orang-orang berdosa ini, agar kita beroleh keselamatan hidup dan seterusnya menjadi bagian dan sumber pujian kepada Tuhan melalui penampakan hidup kita keseharian. Saudaraku yang kekasih, kita semua adalah bagian dari kawanan domba Allah. Kita semua dibimbing oleh gembala yang sama, dipimpin oleh Kristus yang menuntun kita untuk melihat Dia dan mengikuti Dia. Inilah sukacita sejati dari umat Tuhan menyambut Sang Raja yang adalah gembala jiwa kita, karena kedatangannya berarti kedamaian sejati bagi jiwa kita. Tetapi jika kita tidak termasuk domba-dombanya, maka apa yang Dia berikan tidak akan pernah terasa cocok atau sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita bahkan akan mengabaikan atau menghujatnya, tidak mendengar suaranya, dan tidak mengikuti pimpinan langkahnya bila kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Dia, bahkan bukan bagian dari kehidupan kita. Maka kita bukan domba-dombanya. Terlalu banyak hal yang membuat kita tidak fokus untuk mengikuti jejak Yesus, bahkan justru beralih dari Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Begitu juga dengan pengampunan atas dosa-dosa kita, supaya kita beroleh pengampunan dan berkemampuan dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan hidup. Yohanes Pembaptis dipanggil Tuhan untuk menjaga domba-domba Tuhan hingga saatnya Kristus datang. Demikian juga sekarang gereja Tuhan, yakni saya, Bapak, Ibu, bahkan semua keluarga kita,
masing-masing sama-sama terpanggil untuk menjaga, memelihara, bahkan menjadi sumber berkat dan sukacita bagi dunia sekitar kita. Tuhan memanggil dan melawat kita sebagai umatnya, tidak semata-mata sebagai misi kemanusiaan saja dalam arti kebebasan manusia dari ikatan dosa dan perbudakan iblis. Tetapi panggilan Tuhan juga merujuk pada tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Sehingga dengan semua itu, puji-pujian dan syukur pada Tuhan tidak lagi hanya dari diri kita yang beroleh keselamatan itu, tetapi juga dari semua ciptaan Tuhan yang berada di dunia sekitar kita. Dan inilah panggilan kita sampai sekarang hingga saat Kristus datang kedua kalinya nanti. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas firman-Mu yang mengingatkan kami atas keterpenggelan kami sebagai domba-domba Allah di dalam bersyukur, memuji, memuliakan Engkau, khususnya di dalam menyongsong kedatangan-Mu melalui janji yang Tuhan sampaikan kepada kami untuk mendapat keselamatan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami seperti hamba-Mu Zakaria yang senantiasa kepenuhan hidupnya hanya pada Tuhan dan pengharapan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Kiranya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kami keseharian di saat kami juga terbebani, bahkan di sekitar, dikelilingi berbagai persoalan-persoalan hidup, secara khusus bagi saudara kami yang menghadapi tragedi, kepiluan, dan banyaknya persoalan hidup karena bencana alam, baik itu di Tapanuli Tengah, di Tapanuli Utara, di Humbang, di Medan, di Aceh, bahkan di Padang Sumatera Barat. Semuanya kami serahkan. Kiranya Tuhan senantiasa beserta, bahkan memberi kekuatan melawat mereka dalam cinta kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 593 ayat 1. Nak ini rimna sai laun. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.